perkembangan COVID-19 di Kabupaten Gunung Kidul. Tentunya ini perlu ada penyampaian beberapa informasi, karena bagaimanapun juga kita berharap bahwa apa yang terjadi pada kesempatan kali ini tidak membuat kita panik ataupun terlalu khawatir, tetapi ini bagian dari pelajaran bagi kita semua, hikmah bagi kita semua, bahwa ternyata physical distancing, social distancing, penggunaan masker, cuci tangan dan sebagainya masih perlu kita biarkan di saat seperti ini. Penanganan COVID-19, kemudian juga Pak Sekjen Kesehatan, Pak Asisten 1, Pak BPBD, yang mungkin nanti akan menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan COVID-19 ini dan tentunya harapan-harapan kita ke depan supaya ini semua bisa kita lalui dengan lebih baik dan bisa tertangani dengan lebih baik. Untuk selanjutnya supaya lebih cepat waktu, kami persilakan Pak Sekjen Kesehatan untuk bisa menyampaikan data-data terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas COVID-19 di Kabupaten Kidul, Bapak Asisten 1, Bapak Kepala Dinas Kominfo dan teman-teman dari OPD, dan tidak lupa teman-teman dari media pers yang kami banggakan. Dari waktu ke waktu perkembangan kasus di Gunung Kidul COVID-19 memang ini menunjukkan kenaikan. Walaupun sebetulnya ketika kita sudah masuk di bulan Mei itu sudah landai sebetulnya, kenaikannya tidak terlalu tajam sampai Juni. Nah, begitu masuk di bulan Juli, khususnya mulai akhir Juni, pertengahan Juni ini naik secara signifikan, apalagi di bulan Juni. Kemudian Agustus pertengahan minggu pertama teman sedikit tenang, sangat signifikan. Nah, ini yang atas rekomendasi Bapak Wakil Bupati, teman-teman media, agar tujuannya nanti beritanya menjadi satu pemahaman, tidak menjadi simpang siur. Nah, sampai dengan hari kemarin, tanggal 14 Agustus, yang kami sampaikan terhadap kasus confirm positif, hari kemarin 14 Agustus adalah jumlahnya 128 kasus. Terdiri dari kasus sembuhnya sudah mencapai 105. Ini kasus akumulatif sejak kita temukan pertama tanggal 25 Maret. Ya, 25 Maret itu kasus pertama di Ponjong, Jombang, teridentifikasi tanggal 25 Maret hasil swab, kemudian sampai tanggal 14 Agustus jumlah akumulatif 128, yang sembuh 105, dan pada posisi hari kemarin dirawat 19, dan yang meninggal 4. Perkembangannya dari 3 tambah 1 lagi 4. Kemudian per hari ini 15 Agustus tadi kita kompilasi sampai pada pukul 11 kita tutup, kemudian kita publish jam 13. Jumlah akumulasi per hari ini adalah 153 kasus. Jadi ada kenaikan 25 kasus hari ini. Kemudian yang sembuh dari 105 kemarin, hari ini menjadi 108, atau ada penambahan kasus sembuh 3. Kemudian yang dirawat kemarin 19, hari ini menjadi 41, atau ada penambahan 22. Sedangkan yang meninggal alhamdulillah tidak ada perubahan. Lalu yang menjadi pertanyaan, dari mana datangnya 25? Dari 25 ini 21 itu dari sumber daya manusia, SDM kesehatan sendiri, dan 4 dari hasil swab
kontak tracing teman-teman puskesmas. 4 dari 4 puskesmas masing-masing 1, sehingga jumlah 4 ditambah 21 SDM kesehatan menjadi 25. Lalu 21 SDM itu datangnya dari mana? Perlu kami sampaikan kepada teman-teman bahwa kebijakan dari Dinkes maupun dari BPTKL bahwa nakes adalah garda terdepan. SDM kesehatan itu garda terdepan sehingga sangat berisiko. Maka selain melakukan pemeriksaan melalui pada waktu kemarin dengan rapid test, kemudian sekarang kebijakannya bagi yang kontak erat itu dilakukan swab. Nah, SDM kesehatan karena selalu kontak erat dengan risiko pasien-pasien yang diidentifikasi baik confirm maupun yang punya simptomatik, ini kita diminta untuk dilakukan pemeriksaan swab massal. Tahap pertama sudah kita lakukan untuk teman-teman di puskesmas, 30 puskesmas. Kemudian tahap kedua sudah dilakukan, kemarin ada beberapa teman yang positif dan alhamdulillah sudah sembuh. Kemudian tahap kedua jatahnya kemarin untuk Dinkes. Nah, berikutnya nanti akan kita lakukan di 2 rumah sakit, yaitu di RSUD Wonosari maupun RSUD Sabtosari. Kemudian yang negatif 91. Dan dari 20 ini karyawan Dinkes sendiri 19 orang. Jadi karyawan yang ada di lingkup Dinkes termasuk jaringannya, dalam ini GES itu masih bagian dari bidang Yankes, ini 19 orang. Kemudian ditambah kemarin ada teman puskesmas yang nitip di pelaksanaan GES, pelaksanaan swab di Dinkes 1 orang. Isolasi mandiri, dan dalam isolasi mandiri ini dalam perkembangan nanti 3 hari akan kita lakukan pengambilan swab dan akan dipantau oleh teman-teman puskesmas. Jadi kami tetap melakukan pemantauan ini untuk yang 3 orang isolasi mandiri. Sedangkan yang 17 orang di RSUD Sabtosari termasuk 1 orang di Wonosari ini akan dilakukan prosedur sesuai yang sudah dilakukan baik di RSUD Wonosari maupun RSUD Sabtosari. Nah, ini yang menyebabkan tambahan kita 25, 21 orang SDM kesehatan, 4 yang dari masyarakat yang tersebar di 4 puskesmas. 4 ini kita juga lakukan sama yang dilakukan di dinas, kemudian dilakukan swab pada kontak erat dan juga hasilnya nanti akan kita kirim secepatnya ke BPTKL. Kami sedang mendalami kemungkinan pertama bahwa sejak pertengahan Maret Gunung Kidul mulai bergaung COVID-19, kami Dinkes tidak menutup diri karena fungsi kami melakukan fungsi koordinasi, perumusan langkah dan strategi. Kami tetap aktif melaksanakan kegiatan setiap hari, walaupun di teman-teman OPD yang lain work from home, kami tidak melakukan work from home. Sebab kalau work from home, siapa yang akan merumuskan kebijakan bagaimana komunikasi dengan puskesmas dan rumah sakit negeri maupun swasta, termasuk sampai hari kemarin tetap kami lakukan dalam koordinasi. Kami juga selain dengan dibantu dengan video conference, kami juga sering juga untuk berkomunikasi secara langsung dengan catatan tetap memenuhi protokol kesehatan. Nah, artinya di situ puskesmas sering kita undang dan juga puskesmas sering berkonsultasi. Serta saudara-saudaraku dari media yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Saya kira detailnya sudah sangat jelas, tidak ada peluang lagi untuk ditanyakan, kecuali memang ada yang
belum paham, saya kira lebih baik clear di sini. Oleh karena itu saya mendoakan semoga siapapun yang terpapar COVID-19, terutama yang positif, kemudian juga yang masih aktif dan seterusnya, segera diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Dan yang belum terkena, siapapun, terutama masyarakat Gunung Kidul, dijauhkan kiranya dari paparan COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Mengapa saya mulai dari doa? Bisa mengamati setelah berbulan-bulan, teman-teman media juga sudah temoto, cara pemberitaannya sudah, angle-nya menurut saya sudah pas. Kalau angle malam hari ini memang diharapkan data teknis dari Pak Sekretaris Dinkes itu silahkan dimuat seluruhnya jika diperlukan. Tapi saya pesan bagaimana caranya menyampaikan atau menginformasikan sedemikian rupa kenaikan, tidak membuat baper, tidak heboh. Jadi itu kebiasaan teman-teman wartawan, teman-teman media. Mengapa? Karena kalau kemudian berita ini menjadi heboh, itu timbul ekses-ekses negatif. Mana yang saudara mau mampir nggak boleh mampir, kan saya diberitahu sama teman itu dari Jakarta, saudara saya mau mampir rumah, tak usir, nggak boleh. Ini kan termasuk bagian dari ekses. Yang kedua, tentu seperti apapun yang sudah positif dan sudah dipindah ke rumah sakit, lingkungan sudah aman. Hanya yang tidak tadi masih di karantina atau diisolasi di rumah, kami minta betul-betul diawasi ketat. Jangan sampai karena merasa juga orang kesehatan agak cukup tahu cara-cara mengatasi, lalu kemudian kembali kepada hukum kebiasaan. Yang saya sebut hukum kebiasaan adalah merasa sudah aman, kemudian menjadi lalai, masker tidak dipakai, salaman, cipika-cipiki dan sebagainya, itu membahayakan. Jadi physical distancing, masker, cuci tangan ini berlaku untuk siapapun yang ingin sehat untuk dirinya dan tidak menulari orang lain. Oleh karena itu tadi disebut pembelajaran bersama, maksudnya adalah ini hendaknya menjadi perhatian bersama bahwa demikian rupa bahkan ada yang dokter pun bisa terpapar COVID-19.